Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah sulitnya ekonomi yang dialami oleh masyarakat kita, mulai dari sulitnya pekerjaan, upah yang tidak sesuai dengan skill yang kita miliki, hingga peraturan pemerintah yang mencekik para wirausahawan, khususnya UMKM, menjadi pelengkap bagi gado-gado perekonomian masyarakat kita. Ditambah dengan naiknya pajak yang ugal-ugalan, yang sangat tidak masuk akal untuk ukuran masyarakat kita. Membuat masyarakat tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Sekarang, hanya kemarahan masyarakat yang terekspresikan melalui demonstrasi, khususnya ditujukan pada pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah DPR. Walaupun perusakan dan penjarahan adalah pelanggaran dalam demonstrasi, namun kita tak bisa menyalahkan masyarakat 100%, teman-teman. Mengapa? Karena ketika psikis masyarakat tertekan, terbodohi, terdolimi, dari awalnya takut berubah menjadi beringas, berani yang berlebihan. Dari yang awalnya diam berubah menjadi sangat liar. Dan ini sangat sulit dibendung oleh siapapun. Ini dimulai dari Indonesia, kemudian menjalar ke Nepal dan beberapa negara yang lain. Saudaraku sekalian, tuntutan paling utama yang dilakukan oleh para demonstran yaitu penurunan pajak. Karena peningkatan pajak di tengah-tengah ekonomi yang sulit hanya akan menyengsarakan masyarakat. Nah, pertanyaannya, di negara-negara lain, khususnya di negara maju, kira-kira memiliki pajak tinggi ataukah rendah? Artinya, apakah pajak itu dipungut dengan begitu besar atau justru free? Atau paling tidak dengan angka yang rendah? Mari kita telisik terlebih dahulu negara-negara maju yang memiliki pajak tinggi. Yang pertama ada Swedia. Di sana, pajak penghasilan yang dikenakan untuk pribadi maksimal mencapai 57,19%. Sehingga tarif pajak di Swedia dinobatkan sebagai pajak tertinggi di dunia pada saat itu. Namun, walaupun Swedia memiliki pajak yang sangat tinggi, ternyata negara memberikan jaminan pensiun, kemudian pendidikan gratis, subsidi angkutan umum, dan subsidi kesehatan. Lalu kemudian ada negara Jepang. Pajak penghasilan di Jepang mencapai maksimal 55,95%. Walaupun di sana pajak sangat tinggi, ternyata negaranya maju, khususnya di bidang teknologi dan sains. Di samping itu, pendidikan di Jepang dinobatkan sebagai pendidikan terbaik di dunia. Dan semua itu ditunjang dari pajak yang sangat tinggi. Kemudian ada Austria. Pajak penghasilan di Austria untuk perorangan atau pribadi mencapai angka 55%. Namun, walaupun seperti itu, Austria memiliki perekonomian sangat maju yang ditunjang dari sektor industri, misalnya besi, baja, mesin, otomotif, kertas, peralatan komunikasi, makanan, hingga pariwisata. Kemudian berikutnya ada Belanda. Pajak penghasilan di Belanda juga tinggi, yaitu bisa mencapai 51,75%. Namun, walaupun pajak di Belanda sangat tinggi, Belanda masih memiliki keseimbangan dengan tingkat pendapatan warganya yang rata-rata mencapai 2.220 euro per bulan. Ini angka yang sangat fantastis jika kita bandingkan dengan rupiah. Kemudian ada Belgia. Pajak penghasilan di Belgia juga tinggi, yaitu bisa mencapai sebesar 50%, teman-teman. Namun, walaupun memiliki pajak tinggi, hasil pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, misalnya untuk program layanan kesehatan, kemudian jaminan sosial, dan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Dan ternyata masih banyak negara-negara maju yang memungut pajak tinggi. Misalnya Denmark memiliki pajak 55,90%. Kemudian Finlandia memiliki pajak 57,30%.
Dan negara-negara lain juga memiliki pajak tinggi walaupun di bawah negara-negara yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di sisi lain, banyak negara maju yang justru memiliki pajak rendah atau bahkan bisa dibilang bebas pajak atau free. Yang pertama ada Uni Emirat Arab yang memiliki pajak 0% alias free. Negara ini, khususnya Dubai dan Abu Dhabi, berubah menjadi kota metropolis yang sangat ikonik. Negara ini dilengkapi dengan sistem transportasi canggih, kemudian gedung-gedung pencakar langit, dan pusat perbelanjaan kelas dunia, teman-teman. Uniknya, walaupun pajak di sana 0% alias free, pemerintah Uni Emirat Arab bisa menyediakan berbagai subsidi untuk warganya, misalnya perumahan, kemudian listrik, dan pelayanan kesehatan modern. Dan program pembangunan di negara ini terus berlanjut sampai hari ini. Di samping itu juga ditunjang dengan peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduknya. Lalu kemudian ada negara Monaco. Ini juga memiliki pajak 0% alias free. Walaupun negara Monaco tergolong negara terkecil di dunia, ternyata negara ini surga bagi para investor yang kaya raya. Karena di sini tidak ada beban pajak sama sekali, teman-teman. Namun walaupun pajak hanya 0% atau free, Monaco terkenal dengan kualitas premium. Infrastruktur kota dan negara dirancang untuk memenuhi standar tertinggi. Misalnya rumah sakit dan klinik, dilengkapi dengan teknologi medis yang sangat modern dan sangat canggih. Kemudian transportasi umum berjalan sempurna. Kebersihan kota sangat terjaga, dan setiap kota menggambarkan setiap kemewahan. Ini terjadi di negara Monaco, negara terkecil di dunia. Kemudian ada negara Bahamas, juga memiliki pajak 0% alias free, tanpa pemungutan pajak sama sekali. Negara ini sangatlah maju, teman-teman. Bahamas adalah negara kepulauan yang membangun reputasi sebagai surga dunia bagi wisatawan yang sangat premium. Walaupun biaya hidup di negara ini relatif mahal, namun masyarakatnya sangat menikmati standar hidup yang tinggi dengan fasilitas modern dan berkualitas. Nah, selain Uni Emirat Arab, kemudian Monaco dan Bahamas, ternyata masih banyak negara maju yang bisa mensejahterakan rakyatnya dengan pajak 0% atau free. Misalnya Bermuda, kemudian Bahrain, kemudian Bahama, Qatar, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Kepulauan Saiman. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka bisa melakukan ini tanpa pajak dari masyarakat dan justru bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Saudaraku sekalian, tarif pajak yang tinggi atau rendah sebenarnya bukan penentu utama bagi kesejahteraan rakyat. Karena misalnya negara maju yang memungut pajak tinggi itu diimbangi dengan kesejahteraan yang tinggi juga, sama sekali tidak memberatkan bagi masyarakatnya. Apalagi bagi negara yang tidak memungut pajak sama sekali, justru menunjukkan kemakmuran bagi negara itu sendiri. Berarti negara itu sangat perkasa, teman-teman. Yang paling utama dalam kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan sumber daya alam dengan baik, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dalam pengelolaan dana publik. Juga ditunjang dengan kesadaran para pejabat bahwa korupsi berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dari negara-negara di Asia Tenggara, sebenarnya Indonesia bukanlah pemilik tarif pajak yang tertinggi, teman-teman. Karena masih ada negara Filipina yang memiliki tarif pajak lebih tinggi dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang kita miliki, yaitu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,
yang kita kelola saat ini sangat tidak seimbang. Karena menurut para ahli, jika kekayaan alam Indonesia ini dikelola dengan baik, tanpa adanya praktik korupsi di lapangan, maka masing-masing kepala dari masyarakat kita bisa mendapatkan tunjangan sekitar 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja, hanya mengandalkan hasil dari sumber daya alam kita. Lalu mengapa kekayaan alam yang kita miliki sangat melimpah, akan tetapi masyarakatnya tetap miskin? Karena adanya masalah ketimpangan distribusi kekayaan, yaitu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kemudian tata kelola yang lemah, yaitu lemahnya pengawasan, sehingga rentan terjadi korupsi. Lalu pendidikan juga rendah, yang membuat masyarakat sulit mendapatkan peluang kerja yang layak. Kemudian pembangunan tidak merata, karena pembangunan hanya berfokus pada wilayah tertentu atau sektor-sektor yang menguntungkan, dan juga kebijakan ekonomi yang kurang tepat, teman-teman, yaitu kebijakan yang tidak berfokus pada kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan dan ketimpangan semakin parah, seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, lalu mengapa masyarakat menolak kenaikan pajak? Setidaknya ada beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama, orang yang membayar pajak lebih besar justru mendapatkan manfaat yang sama atau bahkan lebih kecil. Tentunya ini akan bertentangan dengan hukum ekonomi. Orang rajin bekerja lalu bayar pajak lebih tinggi tapi mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang kedua, sangat menjadi beban bagi pelaku usaha karena para pengusaha khawatir jika pajak terus dinaikkan, ini akan menekan penjualan yang stagnan dan menurunkan minat konsumsi. Kemudian alasan penolakan pajak berikutnya yaitu tipisnya kepercayaan publik. Karena di situ ada kecurigaan sangat kuat dari masyarakat. Ketika pajak itu terkumpul, sangat tidak menutup kemungkinan pajak itu tidak akan didistribusikan kepada masyarakat, melainkan dinikmati oleh pejabat sendiri dengan cara dikorupsi. Dan ini sangat sering dilakukan oleh para pejabat kita, teman-teman. Saudaraku sekalian, kedua model ini, baik yang memiliki pajak tinggi atau rendah, memiliki khas yang sangat unik. Negara maju dengan pajak tinggi bisa membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat bisa terjamin dan merata. Sedangkan negara dengan bebas pajak membuktikan bahwa kemakmuran dan layanan yang berkualitas bisa dicapai melalui sumber daya alternatif yang cerdas, walaupun terkadang belum bisa merata. Sehingga dari kedua model ini bisa berhasil dalam konteks masing-masing, teman-teman. Karena pada intinya, pendapatan pajak atau sumber daya alam yang lain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Dan kebetulan Indonesia ini belum mampu mengelola kekayaan alam dengan baik. Walhasil, efisiensi anggaran belanja dilakukan untuk menghindari pemborosan. Tapi anehnya, justru tunjangan DPR ditingkatkan, walaupun sudah digagalkan. Dan masyarakat menjadi sangat tercekik. Intinya, Indonesia belum waktunya mendapatkan pungutan pajak yang begitu tinggi, teman-teman. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.